Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ibu pernah jadi pemain di situ, Di sirkus. di sirkus. Jadi apa perannya? Banyak terapis, gadis plastik, macan, terus balet tali. Sekarang udah berhenti. Udah Sudah sejak kapan berhenti? 9 bulan. 9 Intinya kabur Pak. Bapak Saya Soleh kuasa hukum. Oke, asal hukumnya. Terima kasih, Pak. Yang memviralkan. Kalau ininya masalahnya sudah dilaporkan? Sudah berproses belum? Jadi 97 itu baik sudah dilaporkan, tapi 99 di SP3 sama Mabes. Ini yang membuat kecewa para pelaku. Oh, jadi pernah dilaporkan tapi di SP3. Sekarang sudah dilaporin. Susah dong kalau udah di SP3. Tetapi kalau secara hukum bisa dibuka kembali, bukan laporan baru. Kalau laporan baru maka kadaluarsa. Tinggal Mabes membuka aja. Tinggal Oh, dijalankan. keinginannya adalah Mabes Polri membuka kembali kasus tersebut. Betul. Jadi makanya saya waktu itu kenapa sih tidak berproses di Mabes Polri kan selesai, atau berproses di kepenyidikan kan selesai. Betul. Oh, ternyata sudah SP3. Dan pasalnya pun bagus, 277 KUHP, penghilangan identitas. Kalau ini kan jelas semua tidak punya identitas semua. Dipisahkan dari orang tua, ini belum ketemu orang tuanya, ini belum ketemu, ini sudah ketemu. Ketemunya pun mencari sendiri Pak Ayah. Itu belum ketemu juga. Oh, nggak, artinya sejak usia berapa tinggal di sini? Dari kecil, dari saya 4 tahun diambil sama Pak Jansen itu Diambil dari dari orang tua saya. orang tuanya di mana? Saya sendiri nggak tahu di mana saat itu, boy. Oke. Daerah Jakarta ya, saya diambil itu sama Pak Jansen. Terus dibawa ke sirkus, dilatih jadi pemain sirkus. Udah saya nggak pernah ketemu lagi sama orang tua saya saat itu. Oh, jadi Sampai sekarang saya sampai sekarang ibu belum pernah ketemu orang tua. Nggak tahu orang tuanya di nggak mana. tahu. Oh, kemudian dilatih jadi pemain sirkus. Iya. Ketika menjadi pemain sirkusnya banyak mendapat kekerasan. Iya, namanya latihan itu dipukul pasti. Kalau kita nggak bisa pasti dipukul. Dan kita juga tidak disekolahkan. Nah, kemudian itu yang membuat ibu berhenti. Ya pasti setelah usia saya 19 tahun, saya tuh masih berusaha minta sama Bapak Tony, minta akte kelahiran saya, identitas saya, tapi nggak diberikan ya. Oke, sekarang ibu tinggal di mana? Saya di Magetan. Magetan Jawa Timur ya? Jawa Timur. Sekarang di Jawa Timur. Iya. Iya. Sekarang tinggal di mana? Bolak-balik ke sini transport dari mana? Ini dari sumbangan teman-teman semua. Itu nanti nama-namanya ya, nomor HP-nya semua kita bantu untuk berbagai halnya, karena bolak-balik dipanggil DPR, Iya. diundang saya, kan harus pakai ongkos, itu yang selalu ada di otak saya. Saya waktu itu. Nah, ibu gimana riwayatnya? Kalau saya nggak tahu dari kecil sudah diambil. Udah diambil. Dulu tugasnya sebagai apa di sirkusnya? Saya pertama dari orientasi sirkus. Setelah tahun 88 saya dipindah ke Taman Safari. Oh, tapi sampai sekarang nggak tahu orang tuanya di mana? Identitas juga saya nggak punya Pak. Oh, Jadi sekarang punya identitas bikin asal-asalan. Sekarang ibu tinggal di mana? Di Bogor. Sudah berkeluarga? Punya KTP Bogor? Aman lah ya sebagai warga Bogor kan, Bapak wakilnya kan. Punya suami, berkeluarga dengan baik. Anak-anaknya udah gede. Saya waktu itu anak saya korban yang di puncak itu kebanjiran. Anak ibu yang di Cisarua. Iya, yang di puncak yang korban kebanjiran. Yang Cisarua kan ada yang meninggal. Enggak, itu yang puncak yang ada apa sih rekreasinya itu Di beach. belakangnya. Ya, belakangnya itu rumah anak saya juga kebanjiran. Oh, rumah anak ibu kebanjiran Iya. setelah pembangunan Hibich. Iya. Yang terendam itu. Sekarang jadinya rumahnya di mana? Masih di situ dia. Udah diperbaiki belum? Nggak tahu, saya belum kesana Belum lagi. lihat, Pak Wakil. Nanti saya bantu perbaikan rumahnya. Sudah masuk data. Udah ya. Ibu? Saya dari Bekasi. Bekasi. Terus? Saya dulu umur sekitar 5 tahun bersama kakak saya diambil Pak Hadi pemilik sirkus itu dijadikan pemain sirkus. Main sirkus. Sampai sekarang tahu orang tua? Kalau saya nyari sendiri. Karena Ketemu saya orang tuanya? Ya, ketemu menemukan itu di tempatnya Pak Jansen. Oh, ketemu orang tuanya. Ketemu. Sekarang orang tuanya masih ada? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ibu sudah berkeluarga? Sudah pernah. Tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Sekarang sudah punya KTP Bekasi? Punya. Sudah lah. Punya suami di Bekasi?
Enggak, tadinya saya suami sesama pemain sirkus juga. Sekarang berpisah. Iya, udah berpisah. Anaknya di mana sekarang? Di Bekasi juga. Di Bekasi. Udah aman lah ya. Oke, ini Saya dari Bogor. di Bogor. Ya, saya datang sirkus umur 8 tahun. Pak. 8 tahun. Orang tuanya ada sekarang? Saya sampai sekarang belum ketemu sama orang tua saya. Oh, belum ketemu sama orang tuanya. Selama saya diambil sama Pak Hadi, sampai sekarang saya memang belum ketemu sama orang tua. Belum ketemu sama orang tua. Ibu sudah berkeluarga. Berhenti main sirkus kapan? Tahun 86 Tahun 86. Sekarang tinggal di Bogor. Bogor. KTP sudah Bogor. Bogor. Tinggalnya di mana di Bogornya? Di belakang BTM, Pak. Belakang BTN. Berarti sudah berkeluarga normal biasa ya. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya, siap, Pak. Kabar. Masih. Saya buka pemain sirkus, Pak. Iya, Pak. Didi Supriyanto saya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini dari Taman Safari. Taman Safari. Ya, Pak. Didi, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Eh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita bukan untuk dengerin lagi paparan cerita karena saya sudah dapat dan Ibu tidak usah terus-terusan mengeksploitasi ini. Nah, kemudian dari sisi proses hukum saya sudah mendapat penjelasan. Penjelasannya sudah SP3 di Mabes Polri dari pengacaranya. Barangkali kalau mau dibuka kembali nanti kita coba untuk berkomunikasi dengan Mabes Polri apakah masalah ini bisa dibuka kembali atau tidak. Nah, tetapi kita hari ini kita hanya ingin mendapat penjelasan kemudian apa sih arah yang akan diambil oleh Taman Safari terhadap peristiwa ini. Kan gitu loh. Pertama, Taman Safari keberadaannya di Bogor, Jawa Barat. Yang kedua, Taman Safari itu satu-satunya tempat di Jawa Barat yang hari ini selalu menjadi idola. Berkunjung saya ke situ ngantar anak saya nggak tahu sudah berapa kali. Kemudian saya termasuk orang yang terus memberikan fasilitas. Bagaimana Taman Safari, orang datang ke Taman Safari nyaman, tidak mengalami kemacetan, tidak horor. Bahkan saya sudah berencana untuk membangun jalan Puncak 2 sebagai alternatif dari kemacetan Taman Safari. Daerah-daerahnya sudah sangat bersih, tertata, ke depan akan lebih bersih, lebih tertata. Nah, tetapi ada aspek kemanusiaan yang menyayat hati, menguras air mata, trending, menjadi emosi seluruh warga Indonesia yang itu perlu recovery. Kalau hukumnya biarkan Mabes Polri yang berjalan, itu bukan tugas saya. Tetapi recovery personal, kemudian recovery psikologi, dan apa tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Taman Safari. Saya baru tahu bahwa pemain sirkus itu diambil sejak bayi, dididik dari tempat lain, dibawa terpisah dengan orang tuanya. Saya pikir rekrutmen pegawai, mengalami pelatihan, mengikuti undang-undang ketenagakerjaan seperti itu kan. Kemudian berproses sebagaimana orang bekerja. Silakan dari manajemen Taman Safari untuk berikan penjelasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kang Deddy, yang saya sangat hormati, serta Pak Wagub dan juga Bapak Wali Kota yang terhormat, satu persatu yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya. Saya sebagai Direktur Utama Taman Safari di sini menghadiri rapat ini, Pak. Terus terang, ini case yang sebenarnya sudah cukup lama dari tahun 97 ya, Pak ya. Dan untuk informasi kita semua, yang pertama ini saya terus terang orang-orang yang dari depan sini saya kenal secara pribadi, Pak. Namun dari awal kasus ini dimulai, dari mulai somasi di akhir tahun lalu, kami tidak menemukan nama-nama yang ada di depan saya ini di kekaryawanan Taman Safari. Tidak pernah, Pak, dari tahun 81 sampai sekarang. Oleh karena itu, legal kami tidak bisa berproses, Pak. Nah, kami serahkan, karena ini sebenarnya case kepada OCI, Pak. Kami serahkan kepada keluarga, Pak, pada waktu itu. Kami serahkan kepada keluarga, dan pada hari ini sebenarnya ada kuasa hukum dari keluarga yang
pertama kali juga saya ketemu terus terang. Salam kenal Pak. Dan hari ini mungkin untuk lebih jelasnya itu saja Pak. Jadi tidak pernah kakak-kakak yang ada di sini, CVV dan sebagainya yang saya kenal di depan saya ini sebagai karyawan Taman Safari itu tidak pernah. Oleh karena itu kami tidak bisa memproses ini lebih lanjut Pak. Ya, mungkin itu yang bisa saya ini. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada kuasa hukum Taman Safari yang mungkin lebih mengerti secara hukum undang-undang dan sebagainya Pak Kang Deddy. Baik, ini ada kalimat mereka tidak terdaftar, tidak terdata, tidak berstatus sebagai karyawan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak didaftarkan, sehingga dia bekerja secara ilegal. Sebut secara ilegal itu adalah karena bekerjanya sejak kecil, tidak dianggap sebagai karyawan, tapi orang bekerja tapi tidak diakui sebagai karyawan. Izinkan untuk menjawab. Dari tahun 81 kami memiliki data lengkap, Kang. Dan mohon maaf nih, salah satu dari yang mengaku korban, Ida, itu jelas slip gajinya. Itu di tahun 89 dan itu slip gajinya lengkap selama 4 tahun, Kang. Jadi saya yakin kalau hari ini ditanyakan langsung Kang, pernah nggak menjadi karyawan Taman Safari? Mungkin hanya satu ya, CVV yang pernah waktu itu selama 2 tahun diperbantukan. Oke, silakan. Ini udah cukup itu, dulu. Pak. Ibu berikan penjelasan aja. Saya ingin ngumpulin ini. Pada akhirnya gaya saya itu tidak selalu hukum. Gaya saya itu selalu manusiakah kita, punya rasa kemanusiaankah kita? Cukup itu kalau hidup saya itu. Ya. Walaupun yang diurusnya hewan. Ya, silakan. Saya pertama di orientasi sirkus Pak, sekitar umur dari Pondok Indah, umur 2 tahun. Setelah 3-4 tahun saya dipindah ke orientasi sirkus. Setelah itu tahun kurang lebih 88 saya dipindah ke Taman Safari. Saya di sana menjadi pemain sirkus. Mungkin memang saya tidak pernah menerima gaji Pak di sana selama saya jadi pemain. Mungkin mereka tidak bilang saya tidak terdaftar ya karena saya memang tidak digaji di sana. Seperti itu. Dan pemiliknya pun sama seperti orientasi sirkus dan Taman Safari. Saya itu bekerja loh Pak. Itu beberapa atraksi yang saya mainin di Taman Safari itu di gedung Balerium itu. Ibu foto-fotonya ada jadi. Saya ada pakai seragam Taman Safari. Saya kenal karyawan-karyawan yang lama di sana, kayak Ropei, Pak Murni, kayak yang Mas Heru, itu saya semua kenal. Saya tahu tempat-tempatnya yang di rumahnya bos yang di Gunung 1, Gunung 2, Gunung 3, tempat akrobat, saya tahu semua. Karena saya pernah tinggal di sana. Dari tahun sampai tahun 96 saya terakhir saya kabur melarikan diri. Dan disiksa pun di Taman Safari. Iya. Oke, Ibu barangkali memberikan tambahan, Ibu silakan. Kan Ibu tidak terdata, tidak ada namanya, tidak diakui sebagai karyawan. Saya kan bekerja di Oriental Circus dari umur 4 tahun sampai 19 tahun. Dan itu pun pemimpinnya ya Tony Fran Jansen, sama pemiliknya dengan TSI. Jadi saya pun punya foto dengan Aswin waktu kecil, itu ada. Kita ada foto bareng-bareng sama anak-anaknya, mereka semua ada. Masa kita tidak terdaftar? Ya mungkin kita tidak terdaftar karena kita tidak punya KTP, punya identitas diri. Iya. Jadi intinya adalah Ibu bekerja di situ. Iya. Walaupun tidak mendapat hak sebagai pegawai. Iya. Kita Tidak ada BPJS-nya, tidak ada gaji bulanan. Tidak ada. Tapi bekerja. Iya, setiap hari kita main latihan dari pagi bangun latihan ya jam 6 sampai jam 9 sarapan. Setelah itu kita latihan lagi sampai jam 12. Terus kita belajar calistung ya, tidak ada ijazah, tidak ada apa-apanya, belajar calistung aja. Jadi bisa dikatakan eksploitasi anak pada waktu itu. Ya itu seperti itu. Mempekerjakan anak Ya, tanpa perlindungan. setelah adanya internet ini 2020 saya baru memahami bahwa kita selama ini dieksploitasi. Oke, ya. Baik, silakan kuasa hukumnya. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan Pak Wagub serta Bapak Ibu sekalian.
Izinkan saya Didi Supriyanto dengan Saudara Hafid sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum daripada OCI yang hari ini hadir untuk menambahkan keterangan apabila dibutuhkan terkait dengan masalah yang disampaikan oleh Taman Safari. Saya kira itu hal yang benar karena memang para korban yang melaporkan ini adalah dulu bekerja di OCI. Jadi OCI atau Oriental Circus Indonesia itulah yang kemudian membuat atraksi sirkus dan merekrut beberapa karyawan. Nah, Oriental Circus Indonesia sendiri ini berdiri sejak tahun 65, Pak Guru. Dan berjalan sekian lama sampai dengan tahun 97, itu memang ada laporan ke Komnas HAM terkait dengan tuduhan adanya penyiksaan, penganiayaan, dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Komnas HAM melakukan investigasi dan membentuk tim dan kemudian mengeluarkan rekomendasi. Dari rekomendasi yang disampaikan 4 butir rekomendasi tersebut, semua sudah diselesaikan. Salah satu rekomendasi yaitu masalah dugaan penghilangan asal-usul. Pada saat itu juga pihak Komnas HAM yang pada saat itu menurunkan Pak Muladi itu bersama dengan OCI mencari keluarga daripada anak-anak ini, dan hasilnya ada, ditemukan orang tuanya dan diberikan pernyataan dari orang tuanya. Kami mempunyai buktinya itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rekomendasi penyelesaian secara kekeluargaan. Sejak rekomendasi tersebut hingga berakhirnya OCI, Oriental Circus Indonesia ini, itu di tahun 2009-2010 itu sudah bubar OCI. Nah, sejak rekomendasi hingga pembubaran OCI, ini tidak ada lagi tuntutan, baik dari yang bersangkutan pernah menyampaikan kepada Komnas HAM maupun Komnas HAM sendiri yang melakukan pemantauan. Jadi dianggap ini sudah clear. Kemudian rekomendasi lain tentang masalah pendidikan. Jadi memang sejak ada rekomendasi Komnas HAM itu berubah sistem pendidikan yang ada di OCI. Karena tadinya mereka nomaden, tanpa tinggal sehingga berpindah-pindah, sehingga diberikan guru seperti homeschooling. Ya. Tapi setelah mendapatkan rekomendasi daripada Komnas HAM, lalu anak-anak ini disekolahkan secara formal, dan kami punya bukti ijazah daripada anak-anak yang kemudian disekolahkan secara formal. Nah, itulah kira-kira rekomendasi yang sudah dijalankan, dan kami anggap ini sudah clear. Dan kalau memang ada tuntutan-tuntutan lain, ya ini mungkin yang kami belum paham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Kuasa hukumnya, silakan. Terima kasih, Bapak. Ini menurut saya para korban yang selalu sakit hati karena selalu antara Taman Safari dengan OCI itu selalu dipisahkan. Padahal menurut para korban sebelum ada Taman Safari ya OCI, sehingga sukses menjadi kaya, bikin Taman Safari 1, bikin 2 Priket, bikin di Bali, itu ya berkat OCI. Yang kedua, OCI bubar 2019 dan semua aset-asetnya itu dimuseumkan di Taman Safari Priget. Jadi kalau ngomong nggak ada kaitannya, nggak terdaftar, menurut saya begini, ini bukan sebuah solusi. Tadi yang disampaikan Pak Beduk itu udah tahu sama Pak Kuku. Tapi pemilik OCI, pemilik Taman Safari itu satu kesatuan. Wajar kalau korban itu OCI-nya udah nggak ada sekarang. Yang didapat ya Taman Safari, karena pemilik OCI mereka gitu loh. Jadi kalau ini terus, maka nggak akan pernah ada solusi karena tidak pernah mengakui. Tetapi begini,
melihat masalah ini sebenarnya mudahnya adalah dilihat dari mengambil 60 bayi untuk dididik menjadi pemain sirkus. Ayo kita masuknya di situ supaya ini tahu betapa ini tidak layak. Kita ikut dijajah Belanda 350 tahun. Tidak pernah yang namanya Belanda itu memperbudak anak-anak bayi Indonesia. Ini enggak. Sejak kecil memang diambil untuk dididik. Ngomongnya mau disekolahin sampai ke luar negeri. Yuli ini adalah sudah ketemu orang tuanya. Dia tanya ke orang tua, dijawab loh. Katanya kamu diambil orang kaya, disekolahkan ke luar negeri. Nggak tahu orang tuanya ternyata dididik menjadi pemain sirkus. Dan Bapak Aik, latihannya itu sungguh mengenaskan. Yang namanya kepala ini harus nempel kepada pantat. Bayangkan anak kecil kita ini kadang-kadang sekolah TK aja males bangun dia kok. Kita harus marah. Sementara mereka harus dipaksa itu kepala nempel ke pantat. Makanya kekerasan itu sangat wajar menurut saya. Sebab karena sakit, nggak nurut pukul. Ketika mereka mampu bermain gadis pas, pikir terlalu jauh ya. Bukan, supaya begini loh. Ayolah kalau mau didudukkan inisiatif dari Gubernur Jawa Barat ini, biar jangan berputar-putar bahwa ini soal Taman Safari, ini harus jangan. Ini soal kemanusiaan. Mohon izin. Baik, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur yang sudah memfasilitasi dan segenapnya semuanya. Kami atas nama PT Safari, Taman Safari, kami hanya ingin menunjukkan, saya setuju bahwa kemanusiaan itu penting, tapi di atas hukum juga penting. Dari situlah kami ingin kita clear terlebih dahulu bahwa salah dan benar itu penting. Jangan sampai kemudian pertanggungjawaban itu diletakkan kepada yang bukan melakukannya. Kalau memang yang melakukan OJI misalnya, ya itu tanggung jawabnya OJI. Kalau memang yang melakukan adalah Taman Safari, ya berarti Taman Safari yang tanggung jawab. Mari kita dudukan dulu tentang siapa yang melakukan, siapa yang harus bertanggung jawab. Karena hukum di atas kemanusiaan dan kemanusiaan juga harus di atas hukum. Saya pikir begitu, Pak Gubernur. Karena walau bagaimanapun posisi hukum harus ditegakkan juga. Karena kita sebagai negara hukum, tentu kita juga meletakkan bahwa syarat-syarat hukum jelas. Siapa yang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Dan PT Safari tidak pernah melakukan itu semua. Terima kasih. Baik, saya paham. Kalau bicara aspek normatif sudah selesai. Tetapi saya ada aspek yang psikologi, sosiologi, aspek bagi saya kemanusiaan itu di atas hukum. Karena apa? Karena hukum itu aspeknya yang bersifat normatif. Putusan hakim belum tentu benar secara kemanusiaan, gitu loh. Dan bisa jadi bertentangan dengan nurani kemanusiaan. Karena Indonesia kita tahu lah. Nah, saya ini orang yang memimpin itu dengan hati, bukan dengan pikiran. Saya selalu ngomong tentang cikal bakal. Saya udahlah nggak usah bicara masa lalu. Setiap orang punya trauma masa lalu. Tidak usah juga mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab saya tidak pernah melakukan. Secara normatif itu benar. Tapi pertanyaan saya adalah, mungkinkah Taman Safari, andai kata peristiwa itu terjadi, kalimatnya saya kan tidak menyaksikan. Andai kata peristiwa itu terjadi, mau tidak mau bahwa ini adalah bagian dari Taman Safari yang besar itu. Dan Taman Safari juga akan besar kalau nggak pakai tanah negara, tanah PTPN, tanah kehutanan, ya kan? Dan bisa jadi dari yang ada itu juga belum tentu benar semua. Saya orang yang lagi konsen ke Bogor hari ini. Jadi bagi saya, ini kan kalau kita ini terus-terusan tidak akan pernah berakhir. Kedua-duanya meninggalkan luka. Yang satu merasa benar secara normatif, yang satu merasa benar secara psikis dan secara emosi. Ada hal yang dalam hidup kita harus disadari, adalah kita bisa menang di peradilan,
kita bisa menang di atas kertas, kita bisa menang di atas akta, tapi kita tidak akan bisa menang melawan jerit manusia yang itu tembus ke langit. Kita kadang pelit pada satu hal, nggak mau mengeluarkan uang untuk satu hal, dan kita merasa menang dengan itu. Tapi besoknya uang kita keluar lebih besar dari itu dengan peristiwa yang lain. Itulah saya yang selalu saya pakai Android. Untuk itu saya sebagai orang tua, bukan sebagai gubernur, karena Bapak juga lebih memilih nama Akan dibanding gubernur. Gitu loh. Bagi saya nggak ada masalah, saya senang dengan nama itu. Sudahlah, saya minta mengetuk hati jajaran Taman Safari. Ini sebentar dulu, bisa enggak sih bicara baik-baik, bertemu secara kekeluargaan, kemudian sudahlah, apa yang mesti kami lakukan, apa yang bisa kami berikan untuk memperbaiki luka yang dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Karena kalau kita memberi karena kesalahan kita itu biasa, tapi kalau kita membantu karena kesalahan orang lain itu namanya derma. Nah, saya gitu deh, biar apa? Biar Bogor leluhurnya juga bahagia. Biar Bogor leluhurnya bahagia di tanah keramat itu, di tanah spiritual itu, di tanah yang saya sakralkan itu. Walaupun pernah terjadi kekerasan, walaupun pernah terjadi taruhlah perbudakan, dugaannya, mudah-mudahan recovery dengan yang mengisi tanah Bogor ini yang hari ini dapat banyak uang. Berkunjung orang tidak pernah berhenti karena tidak ada saingan. Itu loh. Nah, saya sebagai orang tua di Jawa Barat meminta hal ini tidak berkembang lagi. Tidak dari forum ke forum, dari tempat ke tempat, dari penyidikan ke penyidikan. Sudah deh, bicara baik-baik antar pengacara, bicara baik-baik antar semuanya. Andai kata ada rezeki yang kita keluarkan, tidak akan pernah hilang apa yang kita keluarkan. Kalau saya pesan saya itu aja. Ya, silakan. Izin Pak Kang Deddy, mohon maaf kalau nyinggung ya. Ya, selain saya datang sebagai direktur Taman Safari, tapi saya juga bagian dari keluarga Kang Deddy. Saya kenal ya, setiap dari mereka tadi ketemu juga langsung saya salamin ya. Terus terang, saya juga mungkin bisa sampaikan kepada Ca Soleh pun sudah saya WA Pak secara pribadi. Kalau mau dibicarakan, ayo kita bicarakan. Jadi niat baik itu selalu ada. Bukan sebagai direktur ya Pak ya, sebagai family yang saya mengenal mereka. Jadi, nah itu mungkin dari saya pribadi Pak. Bukan sebagai baju direksi ya. Walaupun sebagai baju direksi ya, undang-undang PT itu pasti tidak bisa kita mengeluarkan uang kepada hal yang bukan karyawan kita, itu secara hukum. Nah seperti itu ya Pak. Jadi mohon maaf, kalau yang terkumpul saat ini sekitar ada 20. Oke, 20. Terus ya? Ya kira-kira seperti itu Pak Gub. Jadi kalau dari saya sebagai direktur utama PT Taman Safari pastinya tidak bisa mengeluarkan uang dari PT karena ini bukan hal PT. Dan beberapa hal yang disebutkan oleh CVV maupun Cilisa ini bersifat sangat-sangat personal terhadap nama-nama tertentu juga ya. Jadi bukan terhadap PT-nya sebenarnya gitu loh. Jadi oleh karena itu saya sangat-sangat terbatas gerak saya sebagai direktur PT. Tapi sebagai pribadi, sebagai keluarga, saya sudah mencoba menghubungi, ya, saya sudah salamin. Terus terang, sebagai keluarga, anak-anak yang diambil itu dulu diambil oleh kakek saya Pak, dan kakek saya sudah almarhum di tahun 2003, dan tidak pernah lagi ada anak-anak di Taman Safari yang diambil olehnya. Itu. Pertanyaan saya adalah apakah berkembangnya Taman Safari sekarang karena jasa kakeknya? Kakek saya itu tidak
Waduh, ini ceritanya agak Enggak, panjang. saya nanya, perkembangan Taman Safari sekarang, apakah ada kaitan dengan jasa kakeknya nggak? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Kalau Itu. berkaitan dengan jasa kakeknya, berarti ada keberkaitan dengan jasa mereka. Iya Kang. Makanya oleh karena itu saya terus mencoba menghubungi ya. Sepertinya udah 2 kali saya WA Cak Soleh ya. Dan memang kalau dari tadi kan Kang Edi bilang ya, ini sebenarnya harus diobrolin. Kalau dari kami dari saya pribadi niat baik itu sudah ada. Terima kasih. Baik ya, udah nanti kita ngobrol saja, nggak usah di forum lagi, karena ini nggak akan selesai kalau di forum. Dan nanti saya fasilitasi, sebentar dulu. Di luar ini nanti saya akan fasilitasi. Nanti kita bertemu dengan saya cara pribadi, nggak pakai yang beginian, ya. Nanti nggak pakai yang beginian, kita ketemu, nggak pakai pengacara, gitu loh ya. Ngobrol aja antara mereka. Kalau pakai pengacara, dua-duanya nanti argumentasinya hukum, ya. Pakai hati aja deh, ya. Dan saya Gubernur Jawa Barat menyiapkan 300 juta buat ibu dan teman-teman sebagai bentuk rasa empati karena ibu sudah ngeluarin ongkos banyak untuk memperjuangkan ini, ya. Ini dari saya. Nanti saya siapin, saya minta nomor rekening, saya siapin 300 juta agar ibu dan teman-teman bolak-balik psikologinya terkuras, kemudian keuangannya terkuras, biar selesai. Biar ibu juga bolak-balik kumpul lagi juga aman, ongkosnya nggak kayak sekarang, ya. Udah saya siapin 300 juta. Nah, kemudian nanti saya akan undang secara pribadi Bapak dan Ibu untuk bertemu di rumah dinas saya di Gedung Pakuan untuk ngomong pribadi. Saya biasa nyelesain yang begini, ya. Ya, kalau ngumbar hari ini nggak akan selesai, nggak. Ini nggak akan ada temunya. Mau dipanggil kemanapun, ya begini. Yang satu organisasi, semuanya hukum-hukum nggak akan ketemu karena hukum bukan di sini, pengadilan. Ya, ya Pak ya. Saya sampaikan itu saja. Mudah-mudahan hari ini hari yang baik dan saya minta jajaran dalam safari dengan Ibu ke depan. Yuk kita salaman, setelah itu nanti kita bicara. Peristiwa masa lalu diceritakan berulang-ulang tidak akan pernah berakhir. Tetapi peristiwa masa depan jauh lebih penting daripada bercerita masa lalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti saya bantu. Ya. Kalau saya pengen masuk identitas saya, Sampai sekarang belum ketemu identitas. belum punya ketemu, nggak tahu saya orang tua saya itu siapa. Ya kita nanti cari. Kita nanti lewat tes DNA juga bisa lihat. Nanti saya bantu, ya. Ibu nanti DNA-nya saya cariin. Saya nanti nomor kontak ibu ada kan? Nanti saya bantu ibu sampai nanti DNA-nya bisa ketemu orang anaknya siapa, ya. Insya Allah saya bantu, ya. Sehat ibu. Ya, Pak. Terima kasih. Sampai mendalam. Insyaallah ya. Ya, Mas. Siap ya. Kasih ya. Ayo sok sini Ibu, ya. Udah. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Oke. Kami juga Kabupaten Bogor prihatin Bu ya. Ya. Terima kasih. Bu ya. Ibu nanti tinggal sementara di sini di mana? Si temen. Di temen. Ya udah nanti yang ibu di sini saya titipin dulu. Kan tadi ada 10 juta. Mana? Yang di sini dulu. Nanti ada titipan dulu buat ibu yang ada di sini, ya. Dari saya buat ibu. Ininya segala macam sudah nanti sudah disiapkan, ya. Ibu kenal sama ini? Ibu kenal? Masih kecil. Masih kecil. Saya ini Iya. Iya. nanya ke Lukman. Ya. Kalau ini kenal, aku kenal. Ya. Umur udah gede. Kalau saya keluar masih kecil. Iya. Saya konik. Dua itu. Tahu kita berdua. Bisa juga sih. Ada fotonya Aswin ada aku di karavan itu dulu. Kenapa? Siapa? Pak Brata katanya jangan melototin terus. Mana Pak Brata? Keluar itu kan tinggal di rumahnya Aswin. Pak Brata mana? Pak Brata. Di Tangkuban Ratu rumahnya. Ya itu kan di siang Pak sana Brata mana? Itu masih kecil tuh, masih di Yang mana? Yang mana? kacamata. Pakai baju coklat. Yang baju coklat yang mana? Yang ini? Itu Bima. Itu Bima. Bima. Bukan Pak Brata. Bima. Kenapa? Ya itu maksudnya kita kan masuk korban ini ya. Iya, udah minta Nggak usah. maaf.
Nggak usah motot-motot. Semuanya berapa orang? Katanya yang sudah lapor itu 13 orang, Pak. Bukan 20. Nah, mungkin Ya, semuanya berapa? Ada lagi ya. Ini kan kumpul. Udah, yang 20-nya nggak apa-apa hari Rabu kumpul semua. Iya. Sambil sekaligus menerima bantuan dari saya semuanya. Jangan gitu loh, Pak. Kenapa? Oh enggak, beda. Urusannya urusan saya kemanusiaan saya, Bu. Itu nggak ngerepotin. Ya. Pribadi Pak Gubernur. Iya. Padahal aku sering lu nge-DM Pak. Ke siapa? Terlalu banyak yang nge-DM saya, terutama gadis-gadis. Iya itu. Tolong minta tolong. Udah biar ibu nggak sedih terus. Kita minta tolong. Ya, nih. Sekarang Ibu. masing-masing 10 juta. Bu. Ya. Udah pegang. Buat ongkos. Udah ongkos. Udah terima. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya, wes. Terima kasih ya Pak. Ya, wes. Terima kasih banget Pak. Ya. Semoga Enak rezeki ya Bapak. Pak. Insya Allah rezeki Nggak saya. enak loh Pak. beneran. Udah rezeki saya Saya cukup. nggak pegang duit banyak ini Pak, nggak mau Pak. Oh jangan, udah Bagi wes. satu-satu. Saya kan duda Bu, Aduh, jadi nggak ada tanggung jawabnya, cuman anak tinggal satu yang. Terima kasih ya Pak ya. Ya, wes, ya. Aduh Pak, kok beneran kayak gini? Lah beneran masa mimpi? Ini bener. Hah? Aku kok mimpi ya? Ya wes, ini emang baru pegang uang 10 juta? Iya. Pak beneran. Ya beneran masih mimpi. Ya wes, udah pegang. Ya. Iya makasih Udah ya Pak. ya. Pak, ya. Saya mau jalan lagi. Makasih. Ya.